Halo, selamat pagi Bu Sundari dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aliran feminisme golongan pertama. Kami beranggotakan saya sendiri Devi Kisia, kemudian ada teman saya Jerdin Magai, kemudian juga ada Maria Magdalena. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas. Sebelumnya di feminisme golongan pertama ini ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama yaitu dari tulisan yang dikenal pada masanya, yaitu di tahun 1792 dengan judul Mary Webster's Draft of Violation of the Rights of Women. Kemudian di yang kedua juga ada pada kalanya yaitu di abad ke-20-an, di mana wanita pertama kalinya memperoleh hak pilih mereka, tepatnya di tahun 2006. Yang selanjutnya juga ada gerakan perempuan dalam mengembangkan intelektualitasnya. Selanjutnya ada gerakan aktivis yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Caroline, di mana Caroline ini memperjuangkan hak-hak atas anak-anak yang telah bercerai. Maksudnya anak dari hasil orang tua yang sudah bercerai, begitu. Yang terakhir juga ada meningkatnya perempuan pekerja yang sengaja dipersiapkan oleh sekolah di Inggris. Oke. Yang selanjutnya dari golongan feminisme ini ada beberapa ambivalensi yang kemudian menimbulkan beberapa kritik. Yang pertama, karena feminisme ini sangat berhati-hati agar tidak terlibat kehidupan yang tidak konvensional. Artinya, feminisme ini sangat menghindari kehidupan atau hal-hal yang bersifat konvensional. Padahal sebenarnya hal yang bersifat konvensional ini malah justru perlu ditekankan lagi dan didorong lagi oleh gerakan feminisme tersebut. Yang kedua ada feminisme ini hanya memperjuangkan perempuan lajang kelas menengah dan intelektualitas tinggi, di mana sebetulnya yang harus diperjuangkan itu bukan hanya perempuan kelas menengah ke atas saja ataupun intelektualitas tinggi saja, melainkan juga kelas menengah ke bawah dan juga yang sama sekali tidak memiliki intelektualitas yang tinggi. Itu yang sebenarnya harus dijunjung. Yang ketiga ada isu-isu yang tertentu saja. Hanya feminisme ini hanya membahas isu-isu tertentu saja gitu, dan tidak mencangkup feminisme yang lebih luas gitu. Harusnya kan feminisme ini mencangkup beberapa hal atau isu-isu yang memang berhubungan dengan feminisme, tidak hanya tertentu melainkan feminisme secara luas. Dan yang terakhir itu yang paling mencolok adalah dari feminisme ini masih hanya atau masih mengandalkan kaum laki-laki dalam mencapai tujuannya tertentu. Seperti itu harusnya bisa juga diprovokasi oleh berbagai golongan dari perempuan itu sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya di feminisme golongan pertama ini ada 3 golongan besar feminisme yang sangat terkenal. Yang pertama ada feminisme liberal, yang kedua ada feminisme radikal, dan juga ada feminisme marxis atau sosialis. Dan yang akan ditekankan pada kelompok kami adalah feminisme liberal, yang untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Feminisme liberal. Feminisme liberal itu awal munculnya di abad 18 sampai di abad 20. Nah, feminisme liberal ini tuh lebih menitik beratkan perihal tentang kebebasan perempuan secara individu. Di awal kemunculannya, perjuangan aliran feminis ini lebih mengarah pada hak individu perempuan, baik dalam ranah politik, ekonomi, lingkup sosial. Dan feminisme liberal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu feminisme liberal klasik dan feminisme liberal egalitarian.
feminisme liberal klasik dia lebih menitik beratkan pada hal kebebasan hak sipil individu, kayak misal hak pilih perempuan, hak memiliki tanah, terus hak untuk kebebasan berekspresi, bereksperimen. Terus sedangkan feminisme liberal egalitarian dia lebih menitik beratkan pada kesempatan yang setara maupun adil dalam hal mengakses sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, di abad 18, feminisme liberal terkenal dengan tokoh si Mary Wollstonecraft. Dalam bukunya A Vindication of Right of Women tahun 1792, dia menuliskan bahwa akses perempuan itu sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan dan ekonomi. Nah, feminisme liberal ini di dalam Mary Wollstonecraft itu terkenal dengan feminisme liberal kontemporer, di mana membuat perempuan lebih terkenal di dunia politik. Dan dalam antisipasi untuk ketidakadilan pada abad 18 saat itu, Mary menuliskan untuk menyamaratakan dalam hal pendidikan. Di abad 19 tentang feminisme liberal, si perempuan sudah terlihat semakin rasionalitas, di mana dengan bergabungnya G.S. Mill dan Harriet Taylor Mill, di mana si Mill berfokus pada peran perempuan dalam hal ekonomi dan seperti menjamin untuk hak sipil, jadi nggak cuma pendidikan untuk mengantisipasi ketidakadilan pada saat abad 19 waktu itu. Lalu si Taylor itu lebih terfokuskan pada perihal kemitraan. Kemitraan yang dimaksud mungkin seperti bekerja sama dalam hal pendidikan, ekonomi, politik, maupun hak-hak yang lain, dalam yang penting adalah adil dan setara pada saat itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Yerlin. Feminisme liberal pada abad 20 itu dikenalkan oleh Betty Friedan. Dia menuliskan buku pertamanya The Feminist Mystic yang dibandingkan dengan buku yang di abad 18 dan 19 yang ditulis oleh Wollstonecraft dan G.S. Mill dan Harriet Taylor yang terkesan lebih radikal. 20 tahun kemudian ia menyadari dalam buku keduanya yang berjudul The Second Stage bahwa mengenai karir dan rumah tangga yang sulit bagi wanita. Dikatakan sulit dikarenakan di mana wanita harus melayani dua orang, di mana di rumah ia melayani suaminya, dia sebagai seorang istri, dan di dalam pekerjaannya atau di kantor dia melayani atasannya. Pegangan feminis liberal pada abad 20 yaitu The Declaration of Independence yang mana menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sama dalam artian mau pekerjaan atau pendidikan. Hakikat gender kaum feminisme Amerika itu lebih mengarah pada analisis budaya dan sejarah, sedangkan feminisme Prancis lebih menekankan pada psikoanalisis Freud. Elizabeth Cady, yang mana ia adalah feminis yang berasal dari Amerika, ia menulis buku yang berjudul Declaration of Sentiments and Resolution. The Liberal National Organization for Women atau yang disebut dengan NOW, mereka mengusulkan tentang amandemen yang berjudul Equal Rights Amendment atau yang biasa disebut dengan amandemen persamaan hak antara perempuan maupun laki-laki. Kelemahan feminisme liberal adalah mereka gerakannya lebih cenderung pada kelas dan ras, di mana kelas dan ras ini itu hanya pada
kaum wanita kulit putih dan kelas menengah ke atas saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.